Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Leni Agustin, Eskapnas MKep. Saya merupakan dosen di program studi D3 Keperawatan Universitas Bondowoso dengan bidang pengajaran adalah manajemen keperawatan. Saya pada kesempatan kali ini ingin menjanjikan sebuah video pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai bentuk PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Baik, saya akan menjelaskan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dari mata kuliah Manajemen Keperawatan dengan bobot sebanyak 2 SKS yang diajarkan pada semester 3. CPL yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen Keperawatan diantaranya adalah mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan komunikasi dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi serta memanfaatkan informasi ilmiah. Yang keempat, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan iptek dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Kemudian sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan dalam mata kuliah yang saya ampu yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Metode pembelajaran yang saya aplikasikan dalam pengajaran manajemen keperawatan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interactions, kemudian yang ketiga adalah assessment. Delivery yaitu saya menggunakan metode ceramah, kemudian ada metode diskusi, bisa menggunakan role play, kemudian dengan menggunakan media PPT, video, dan sebagainya. Sehingga saya berharap apa yang saya sampaikan bisa sampai atau dipahami oleh mahasiswa. Kemudian metode yang kedua adalah interactions atau interaksi, yaitu adanya interaksi antara saya dengan mahasiswa sehingga mahasiswa bisa menikmati suasana belajar yang interaktif, aktif dan komunikatif serta kolaboratif sehingga kelas menjadi lebih hidup, semangat dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah metode assessment. Saya menggunakan metode penilaian untuk mengukur atau mengevaluasi bagaimana pemahaman dan capaian mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu berupa penugasan, menggunakan kuis, menggunakan ujian, kemudian presentasi, kemudian juga penilaian menggunakan rubrik. Di mana indikator hasil belajar yang saya pakai adalah mahasiswa dapat merefleksikan hasil belajar yang saya sampaikan, kemudian bisa menjawab pertanyaan dengan tepat dan baik, kemudian juga bisa belajar secara mandiri. Kemampuan akhir yang direncanakan, di mana materi yang saya ajarkan yaitu adalah kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah tentang definisi kepemimpinan, kemudian yang kedua adalah teori-teori kepemimpinan, yang ketiga adalah tipe kepemimpinan, kemudian yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Dengan bentuk pembelajaran yaitu adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yang saya harapkan, yang saya ingin capai adalah mahasiswa memperhatikan, mahasiswa mendengarkan, dan mahasiswa mampu bertanya. Kemudian bentuk kriteria penilaian yang saya pakai di pertemuan itu adalah kuis dan multiple choice questions. Kemudian indikator penilaian yang saya pakai yaitu mahasiswa bisa merefleksikan hasil belajar, kemudian mahasiswa menjawab dengan tepat dan bisa mendeskripsikan atau menjelaskan, kemudian mahasiswa belajar secara mandiri dengan bobot penilaian sebesar 5% dengan referensi yang sudah saya lampirkan di RPS. Selamat pagi. Pagi, Bu.
Baik, apakah sudah siap hari ini? Siap. Silakan untuk sebelum dimulai dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada Komting Mas Alfi, silahkan untuk dipimpin doa. Mulai kita doa. Baik, sebelum pembelajaran saya mulai, saya absen kehadiran dulu ya. Ya Bu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Saya ingin tanya terlebih dahulu tentang materi sebelumnya, tatap muka kedua. Apakah masih ada yang ingat apa yang kita bahas? Saya Bu. Ya, baik Aisyah. Manajemen keperawatan itu sendiri adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dan aktivitas keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, efisien, dan efektif kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Nah, manajemen keperawatan itu sendiri melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua aspek pelayanan dalam keperawatan itu sendiri, Bu. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Baik, kita masuk pada materi kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Di sini tujuan dari pembelajaran yang akan kita diskusikan yaitu adalah bagaimana kita menjelaskan definisi kepemimpinan dalam konteks keperawatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengurai teori-teori dalam kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, bagaimana tipe dan gaya kepemimpinan serta bagaimana kita menilai penerapan kepemimpinan dalam praktek keperawatan. Jadi ada 4 tujuan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di mana dalam pembelajaran kita kali ini mungkin dalam konteks manajemen ini lebih banyak kita diskusi atau kita membuka wawasan dan bagaimana kita belajar dari lingkungan ya atau project based learning. Bagaimana Anda mengenal situasi selama Anda sekolah misalnya ya, punya pengalaman atau melihat di lingkungan, jadi bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini ya. Kemudian definisi kepemimpinan yaitu adalah proses bagaimana seseorang mempengaruhi agar orang lain mau bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kemudian bisa mengajarkan orang lain untuk menggunakan seluruh kemampuan. Jadi kalau kita membayangkan ya artinya seorang pemimpin itu bagaimana satu orang bisa menggerakkan berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter supaya mau untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, itu mungkin secara bahasa singkat sekali ya, tapi secara praktiknya itu luar biasa ya, effort yang harus kita atau pemimpin itu keluarkan gitu ya. Kemudian dalam kita karena konteksnya adalah seorang perawat, pastinya kita akan sampai di fase itu nanti ya ketika bekerja. Pasti, karena dalam manajemen keperawatan kita itu tidak akan mungkin akan bekerja sendirian, nggak mungkin ya, karena keperawatan adalah bentuknya pekerjaan yang ya secara organisasi adalah tim, sehingga satu sama lain saling terikat, terhubung dan saling membutuhkan, sehingga pasti di situ akan ada seorang pemimpin, gitu ya, sehingga konteksnya adalah bagaimana bisa mengarahkan tim perawat dalam memberikan asuhan. Kemudian menciptakan lingkungan yang positif dan produktif sehingga ketika positif tim itu akan nyaman. Kemudian menyelaraskan visi misi dan tujuan dalam hal pelayanan. Baik, berikutnya adalah bagaimana karakter pemimpin yang efektif. Yang pertama memiliki tujuan atau visioner. Pemimpin yang tidak punya tujuan, anggotanya ada yang ke barat, ke timur, kanan, kiri, ya, sehingga tujuan dari organisasi tidak akan pernah berhasil, ya. Kemudian motivasi, karena setiap manusia punya karakter, ya, punya pembawaan, punya konsep masing-masing, ya, punya prinsip yang berbeda, sehingga pimpinan itu adalah motivator yang memang bisa menyelaraskan. Kemudian memiliki empati, artinya bisa ya, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, bisa menempatkan posisi dirinya di posisi orang lain. Next yaitu teori dalam kepemimpinan. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin yang dilahirkan ya, artinya bukan didapatkan dengan karakter yang lebih baik. Jadi bawaan lahir. Kemudian dikenal melalui sifat-sifat dan karakter.
ketika Anda masih di bangku kuliah, cara tahunya adalah dengan ketika Anda menjadi bagian dari organisasi mahasiswa. Ketika ada di sana, Anda bisa menguji apakah saya punya tipe yang seperti itu. Nah, ketika nanti Anda punya bakat seperti itu, biasanya ketika nanti masuk ke dalam organisasi, naluri itu akan muncul secara alami ya, gak dibuat-buat ya, tiba-tiba aja gitu ya. Sehingga biasanya karakter begini ini banyak yang menyukai ketika di organisasi, di mana di situ bukan sifat. Kemudian teori situasi. Nah, jadi pemimpin itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Efektivitas dalam mengambil keputusannya yaitu pemimpin memahami perilaku, sifat-sifat bawahan, situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinannya, kemudian keterampilan mendiagnostik dan gaya kepemimpinannya itu berbeda-beda tergantung dengan tingkat kesiapan pada para pengikutnya. Nah, artinya di sini situasional ya. Situasi itu adalah bagaimana seorang pemimpin menyesuaikan gayanya dia ketika menghadapi suasana atau situasi yang berbeda. Jadi bukan berarti kalau saya di rumah adalah seorang ibu, berarti di kantor saya adalah seorang guru gitu ya, atau pengajar. Gak bisa saya membawa embel-embel saya di rumah ke tempat kerja saya gitu ya. Nah, itu mungkin situasional. Sehingga di situ efektif dalam mengambil keputusan. Bisa memahami perilakunya, sadar dengan perilakunya, kemudian bisa tahu sifat-sifat bawahannya dan situasi sebelum menggunakan gaya apa yang cocok gitu ya. Jadi ini lebih down to earth kayaknya ya. Ini lebih mungkin berbedanya dari yang tadi, dia bisa membaca situasi sebelum dia bekerja atau bertindak. Kemudian berikutnya adalah teori transformasional, di mana pemimpin ini bisa menginspirasi dan memotivasi. Nah, ini ya. Kemudian untuk mendapatkan perubahan yang positif dengan hubungan yang tidak kaku, mengedepankan nilai-nilai dan stimulus pengikutnya untuk mengembangkan diri. Artinya adalah bagaimana cara seorang pimpinan memotivasi bawahan. Kalau transaksional, ada reward, ada punishment. Pemimpin menentukan apa yang dikerjakan bawahan. Contoh misalnya ada SOP ya, jelas ya. SOP memberikan obat, SOP injeksi, SOP merawat luka misalnya. Kan nggak bisa ya. Kita belokkan lagi, kita tawar ya. Slide berikutnya adalah tipe kepemimpinan. Arben ngantuk tidak hari ini? Ya, enggak ya, aman ya. Ya, kalau tidak aman silakan cuci muka, cuci kaki ya. Lanjut ya, tipe kepemimpinan. Yang pertama, nah ini ya, kita konteksnya itu ada ini ya, tipe kepemimpinan berdasarkan struktur organisasi, jelas ya. Klub kepala ruang, manajer itu kan ditulis ya di struktur organisasi ya. Kalau kepemimpinan yang kedua adalah informal, muncul dari pengaruh pribadi yang tidak berdasarkan jabatan. Contohnya siapa? Ada yang bisa jawab? Tidak ada jabatan, tapi dia punya dianggap oleh, dibenarkan atau dikukuhkan oleh sebuah komunitas menjadi seorang pemimpin. Contohnya apa kira-kira? Nah, silakan Mbak Aisyah. Pak Ustadz, jangan Ustadz Walid tapi ya. Ya Ustadz, atau siapa? Ustadz Hasan, bisa dijawab? Tokoh, misalnya tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat itu tidak ada SK-nya, ya tidak ada struktur organisasi. Tiba-tiba kalau ada apa-apa, diundang ya tokoh masyarakat. Gitu. Kemudian kalau kita namanya adalah kepemimpinan klinis ya, yang mana fokus pada praktek profesional di lapangan. Contoh perawat senior ya, perawat senior ini tidak punya SK juga ya, nggak punya pengakuan gitu ya, tapi secara aspek sosial, maaf ya, secara sosial di ruangan itu beliau iya dihormati dan apa ya, segala perintahnya atau ucapannya itu ditaati ya. Jadi ada kekuasaan atau ada tanda penghormatan yang lebih dibanding yang lain gitu ya. Nah, ini memang banyak kita temui nanti ya di rumah sakit. Ya, kalau ke senior ya apapun yang diajarkan gitu biasanya kita kan mengikuti ya. Jadi biasanya juga kepala ruangan menggandeng gitu ya, shift antara senior dan junior supaya yang junior bisa diskusi dengan senior. Kemudian model kepemimpinan klinis yaitu CLCF, Leadership Kompetensi Framework. Yang pertama adalah bagaimana menunjukkan kualitas diri, yaitu
personal quality ya. Artinya adalah ketika kita menjadi seorang perawat ya, kita juga dikukuhkan sebagai seorang pemimpin ya. Kita memimpin pasien, di situ satu pasien kita rawat, di situ dalam konteks orang yang kita rawat di situ ada pasien, ada keluarga ya. Kemudian juga ada misalnya ada masyarakat ya di luar yang melihat misalnya ya. Kemudian dari situ bagaimana kita menunjukkan kualitas kita sebagai seorang pemberi layanan asuhan. Ya, artinya dari segala jenis tugas kita ya, dari mulai pemberian asuhan keperawatan secara biopsikososial spiritual, head to toe, itu semuanya adalah menunjukkan bagaimana kualitas kita sebagai seorang perawat yang merawat, mengabdikan diri selama satu shift 7 jam, kita memberikan waktu kita untuk melayani orang sakit ya. Kemudian mampu bekerja dengan orang lain, working with others ya. Bisa bekerja pasti ya, kalau jadi perawat siap-siap ya, nggak boleh ada yang egois ya, misalnya ya, ego nggak bisa turun misalnya ya, itu alamat ya, alamat tidak bisa bekerja secara tim. Akhirnya apa? Konflik. Iya, konflik kalau di ruangan perawatan akhirnya ya berbahaya ya. Ketika misalnya tugas tidak selesai, contohnya masukkan obat misalnya pada jam 10, terus ternyata pada saat itu timnya lagi ini ya, kurang akur misalnya ya, iya crash, akhirnya obat gak masuk. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, gitu ya. Jadi kita memang harus ini ya, aware ya, betul ya, bahwa kita adalah calon perawat ya di sini ya. Kemudian manajemen asuhan keperawatan. Nah, manajemen itu bagaimana kita mengolah ya. Selain kita merawat datang kepada pasien, kita juga harus menulis ya, dokumentasi. Nah, dokumentasi itu juga sebuah tindakan keperawatan yang bukan hanya sekedar sampingan ya, tapi kewajiban, tanggung jawab, tanggung gugat. Gak boleh kita lupa menulis ya, karena dengan tulisan teman kita akan membaca dan meneruskan kegiatan kita di shift berikutnya, dan jika terjadi sesuatu kita punya bukti yang sahih ya, yang sah gitu ya. Kemudian mengembangkan layanan. Nah, jadi layanan itu tidak stagnan ya, tapi secara kontinu berkembang. Artinya kita sebagai seorang perawat juga punya kemampuan dalam melayani secara objektif, kemudian ada peningkatan kualitas begitu ya. Kemudian kemampuan menetapkan arah, setting direction. Jadi menetapkan arah dari pelayanan yang kita berikan ya. Jadi begitu. Berikutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah otoriter. Mungkin ini familiar ya, sering membaca atau sering mendengar otoriter, yaitu apa kira-kira keputusan yang diambil satu arah ya. Jadi tidak bisa mendengar dua arah ya, komunikasinya satu arah, berarti misalnya top down saja ya. Kemudian demokratis mengajak komunikasi dua arah. Artinya pemimpin juga mendengar bawahan juga mendengar atasan ya. Kemudian karismatik, yaitu menggugah orang lain dengan komunikasinya. Ya, mungkin kita pernah ya ketemu dengan orang yang ketika berbicara itu sedikit menyinggung, kadang bukan menyinggung ya, kadang menyentuh sisi lemahnya sehingga sadar gitu ya. Ada yang begitu kan ya? Orang yang ketika berbicara misalnya itu ada perkataannya yang ketika disampaikan itu masuk banget gitu ya, ngena banget gitu ya, sehingga oh iya, sehingga bagi bawahan itu misalnya ya, pemimpin ini cocok banget akhirnya karena dia bisa mengenal bawahan dengan sedemikian rupa dan tahu apa yang dirasakan. Itu nyaman banget kayaknya ya. Ketika pemimpin yang karismatik ini bekerja, mungkin bisa jadi tidak akan sembarangan ketika melakukan intervensi apapun ya, atau melakukan perintah misalnya ya, atau melakukan sebuah perilaku tindakan, dia akan benar-benar melihat dulu gitu ya. Kemudian punya daya tarik personal ya. Daya tarik itu kan banyak ya, baik secara fisik misalnya ya, fisik itu kan mungkin ya gitu ya, tapi secara personal ya, secara personal itu apa berarti? Secara pribadi ya, kepribadiannya itu menyenangkan, menarik gitu ya. Kemudian senang gitu akhirnya ya,
ketika berinteraksi itu senang gitu ya, berdekatan senang, dikasih tugas ya seneng akhirnya ya. Seorang bawahan akan merasa dia nyaman dan tidak merasa diperintah atau dikuasai oleh pimpinan karena dia tertarik secara personal, menyenangkan gitu ya. Ketika bekerja menyenangkan itu kan itulah misalnya goals yang paling nyaman bagi seorang pemimpin ya. Kemudian yang keempat adalah bebas, tim bekerja mandiri, minim intervensi pemimpin. Nah, ini memberikan kepercayaan yang penuh ya. Artinya adalah pimpinan sudah merasa percaya dan sudah merasa yakin dengan karakter atau kemampuan dari bawahan. Contoh misalnya perawat di mana? Misalnya perawat dengan kemampuan seperti ini misalnya di UGD misalnya ya. Perawat-perawat senior misalnya, ya perawat-perawat yang sudah punya pengalaman ya kemana-mana misalnya di ruangan A, B, C, D ya semua sudah pernah ditempati sehingga dia punya kemampuan yang lebih daripada yang lain. Ketika dia bekerja, kepala ruangannya 50%, hampir 70% percaya ya akhirnya ya. Kemudian transformasi, yaitu mendorong inovasi dan memberi motivasi yang tinggi. Nah ini motivasi ya. Motivasi, inovasi ini sebuah yang sesuatu hal yang memang sebetulnya harus rutin ya kita sampaikan karena motivasi ini kan naik turun, up and down. Kemudian transaksi berdasarkan sistem imbalan dan hukuman. Kemudian birokratis yaitu tugas resmi dan menekankan hierarki otoritas dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita geser ya, kita fokus pada keperawatan yaitu bagaimana gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja tim, kemudian mutu layanan dan kepuasan pasien. Yang paling kita itu sasar adalah kepuasan sebetulnya ya. Mutu itu kan tujuannya adalah kepuasan. Ya, layanan kinerja akan berdampak kepada mutu, mutu akan berujung kepada kepuasan. Nah, sehingga dalam konteks manajemen itu sasarannya atau harapannya, goalsnya adalah kepuasan ya. Bagaimana menciptakan kepuasan pada pelanggan sehingga pelanggan ketika sakit dia tidak punya pilihan lain selain kembali ke layanan kita, gitu ya. Dalam konteks perawat mandiri misalnya ya, praktek mandiri ya sama seperti itu ya. Ketika manajemen itu diterapkan ya harapannya adalah kepuasan juga. Ketika kepuasan dicapai, misalnya pasien akan tidak punya pilihan lagi selain datang kepada Anda, misalnya begitu ya. Kemudian kepala ruangan harus punya gaya kepemimpinan sesuai. Ya, yang tadi kita bahas ya, itu tidak ada benar, tidak ada salah ya. Ternyata benar jika pada situasi yang tepat ya, keliru ketika tidak pada situasi yang tepat ya. Jadi sehingga kepemimpinan itu seperti ya, artinya gunung es ya, seperti sedikit ketika dilihat tapi ya dalam ketika kita selami gitu ya, betul-betul kita selami, tidak semudah yang kita bicarakan ya. Sehingga apa, karena dalam konteks manajemen itu ketidakpuasan ya, merasa tidak adil, itu kan anggotanya banyak yang begitu ya, perasaan seperti itu pasti ada. Sehingga seorang pemimpin harus bisa mengaplikasikan beragam gaya kepemimpinan, teori kepemimpinan yang tadi untuk bisa membuat solusi ya, mengatasi keadaan yang demikian gitu ya. Belajar kepemimpinan itu, manajemen itu tidak selesai ya, tidak ada selesainya. Jadi setiap kita punya kejadian, kita punya tambahan pengalaman, sehingga semakin lama menjadi seorang pemimpin, belajar dari beragam situasi masalah, pemimpin itu biasanya semakin bijaksana ya ketika menyelesaikan semua situasi yang akan terjadi gitu ya. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Secara kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah yaitu kepemimpinan itu adalah penting untuk keberhasilan dari sebuah pelayanan kesehatan ya. Jadi jangan abaikan ya kepemimpinan. Teori, tipe dan gaya kepemimpinan harus dikuasai untuk memimpin tim secara efektif ya. Jadi untuk memimpin tim efektif, gaya kepemimpinan harus dikuasai ya. Kemudian pemimpin dari perawat harus fleksibel, komunikatif dan menginspirasi ya. Kira-kira kesimpulannya demikian ya. Untuk sesi pertanyaan ya, saya mau refleksi dulu. Saya tanya, apakah ada hasil dari pembelajaran hari ini? Apa gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam kondisi darurat, misalnya di IGD?
Silakan yang bisa jawab. Saya Bu, Ya, silakan Mbak Dina. baik Bu, izin menjawab dari pertanyaan Ibu yang tadi. Menurut saya itu ada dua gaya kepemimpinan di dalam kondisi darurat perawat IGD. Yang pertama yaitu demokratis atau partisipatif, di mana pemimpin itu melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi kepala ruangan itu bisa saling berkolaborasi antara tim untuk mengambil kesimpulan yang dapat dilakukan secara bersama. Lalu yang kedua itu menurut saya yaitu research fire atau bebas. Nah, di mana tim ini bekerja secara mandiri karena sudah diberikan kepercayaan penuh oleh atasan untuk bekerja secara individu, tapi tetap dengan arahan dari atasan. Iya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih ya. Ya, itu pendapat dari Mbak Dina. Ya, terima kasih jawabannya. Baik sekali. Kemudian lanjut pertanyaan kedua. Pernahkah Anda menemui pemimpin yang menginspirasi? Nah, Saya Bu, ya, silakan Mas Alfi. saya terinspirasi sama Jenderal Sudirman Ibu, karena Ya. beliau itu walaupun dalam kondisi sakit, beliau itu tetap berjuang untuk kepentingan orang banyak, untuk kemerdekaan Indonesia Ibu, bukan untuk diri sendiri. Dan dalam konteks perawatan ini, artinya perawat itu harus memiliki jiwa yang bertanggung jawab Ibu, dan kepedulian yang tinggi Ibu. Nah, dari beliau saya belajar bahwa merawat orang lain itu dengan hati yang tulus, itu adalah bentuk nyata dalam bentuk kepemimpinan dan keteladanan Ibu. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih ya. Tokoh yang difigurkan oleh Mas Alfi ternyata Bapak Jenderal Sudirman ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat dan bisa Anda kembangkan sendiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi tentang manajemen asuhan keperawatan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, kita doa penutup dulu ya. Ya, silahkan dipimpin Mas Hasan. Persiapan duduk. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.